Oh ya, silakan masuk. Swastiastu Bu Ida. Ya, swastiastu Bu Tasa. Siang. Ya, ada apa Bu Tasa? Mohon izin Bu, ini saya mau diskusi sebentar Bu. Oh, Ibu iya. ada waktu senggang tidak ya Bu ya? Ya, kebetulan ini saya ada waktu senggang, boleh. Silakan. Ya. Begini Bu Ida, jadi saya mau mendiskusikan terkait SPMB kita tahun ini. Iya. Terkait alurnya juga Bu Ida. Jadi saya masih ragu gimana, apakah ini tepat atau tidak langkah yang saya dan tim ini ambil. Nanti Bu Ida mohon diarahkan bagaimana yang harusnya saya dan tim lakukan ke depannya. Apakah ini sudah benar atau perlu ditambahkan seperti itu. Oh, baik. Jadi untuk pembicaraan kita pada siang hari ini adalah ingin melihat bagaimana strategi operasional tentang SPMB yang dilakukan ya. Iya Bu Ida, seperti itu yang mau saya diskusikan. Oke, kebetulan nih ya tahun ini kan Bu Tasa sebagai ketua tim SPMB ya. Iya Bu, seperti itu. SPMB yang sudah disusun, apakah sudah menyusun tentang alurnya juga? Terkait alur SPMB, jadi hampir sama ya Bu Ida sama tahun kemarin itu. Jadi yang pertama itu ada persiapan dokumen, kemudian ada pendaftaran online ataupun offline, kemudian verifikasi data, pengumuman hasil seleksi juga kita ada seleksi, dan juga daftar ulang atau lapor diri. Nantinya kayak registrasi ulangnya begitu Bu Ida. Oke, secara alur sudah hampir sama seperti tahun kemarin dan ini juga cukup bagus ya, udah disusun dengan baik. Bu Tasa ini sudah bagus, luar biasa. Nah, dari ini Bu Tasa, kira-kira strategi apa yang sudah dibentuk atau yang akan dilakukan? Apakah sudah menyusun strategi operasionalnya untuk SPMB? Kalau untuk strategi sendiri ya Bu Ida, kemarin saya dan tim juga menyepakati untuk rencana strategi kedepannya itu operasional strategi dengan operasional yang solid begitu Bu Ida. Jadi target pencapaian tim yang ambisius namun juga realistis supaya tim panitia SPMB ini punya arah yang jelas sejak hari pertama SPMB dibuka seperti itu. Baik. Apakah di timnya Bu Tasa sudah ada pembagian tugas dan lain sebagainya kepada tim-tim? Untuk itu udah ada beda. Oh, sudah siap ya berarti? Sudah ada. Kita punya divisi. Yang pertama itu ada divisi konten kreatif. Itu nanti yang akan mendukung gimana kita promosinya itu melalui media sosialnya juga. Karena kita aktif di sana kan beda. Oh iya. Bagaimana, ada apa Bu Tasa? Begini Bu Ida, saya mau memohon arahan juga serta bimbingannya terkait SPMB kita tahun ini. Oh iya, baik. Bagaimana? Ada apa yang ingin dibicarakan? Gini Bu Ida, jadi untuk SPMB tahun ini kan Oke Bu Tasa, berarti tadi kita sudah menyepakati untuk pembicaraan pada siang hari ini. Sebagai awal saya mau bertanya, karena kan Bu Tasa selaku ketua tim SPMB sekolah kita pada tahun ini, dan seperti halnya tahun kemarin juga Bu Tasa juga. Nah, baik Bu Tasa, begini Bu Tasa, apakah Bu Tasa sudah menyiapkan peta atau jalur SPMB untuk sekolahan kita dan pembagian tugas bersama teman-teman? Kalau terkait itu ini Bu Ida, saya sudah menyusun alur SPMB-nya yang juga tidak jauh berbeda dengan yang tahun kemarin. Itu yang pertama itu ada persiapan dokumen, yang kedua pendaftaran online maupun offline, kemudian nanti ada verifikasi data, pengumuman hasil seleksi, dan yang terakhir nanti ada lapor diri atau daftar ulang, seperti itu. Oh iya, bagus. Berarti ini sudah alurnya seperti hampir sama seperti tahun kemarin. Tentunya pembagian tugas juga sudah dibagi ya Bu Tasa ya, baik. Nah, ini sudah bagus. Di awal Bu Tasa sudah menyusun alur. Berarti ini adalah pijakan pertama, bagus sekali. Nah, Bu Tasa,
Iya. Mari kita lihat pengalaman di tahun kemarin. Nah, apa yang berbeda dari tahun kemarin, strategi kita sekarang yang sudah dipersiapkan oleh Bu Tasa? Strategi kita di tahun ini ya Bu Ida ya. Iya. Kalau yang ini kekuatan kita itu ada pada di tim media sosial Bu Ida. Oh, Jadi iya. media sosial kita aktif baik dari Instagram, TikTok maupun Facebook. Jadi kita menyasar 3 media sosial ini. Kalau yang orang tua atau calon wali muridnya itu Gen Z atau Gen Z itu lebih suka pakai TikTok atau Instagram. Sedangkan jika orang tuanya itu yang tidak termasuk dengan Gen Z atau yang lebih tua seperti itu biasanya pakai media sosial Facebook. Kita udah punya 3 media sosial itu. Namun terkait itu kita juga harus proaktif juga Bu Ida, supaya tidak gimana ya Bu Ida, mereka tidak terlalu bingung dengan apa yang sebenarnya kita sampaikan di dalam konten-konten kita di media sosial itu. Oke, strateginya sudah ada, yaitu melalui media sosial. Dengan kekuatan media sosial kita ya Bu Tasa. Untuk kekuatan media sosial kita, berapa viewer yang kita punya Bu Tasa? Kalau viewer kita cukup banyak Bu Ida. Itu tadi kita punya 3, itu punya golongan-golongan sendiri viewernya. Nah, untuk di TikTok ini semua kayaknya di saat ini ya Bu Ida, itu kita ada kesempatan yang lumayan cukup tinggi ya Bu. Kalau di TikTok kita cukup viral, dulu pernah FYP. Jadi udah banyak yang mengenal tentang sekolah kita. Jadi mungkin kita lebih banyakin di TikTok juga untuk konten-konten yang sebenarnya secara tidak langsung kita promosi, tapi tidak yang benar-benar video promosi seperti itu Bu Ida. Oh, bagus sekali. Bagus sekali Bu Tasa, ini sebagai Nah Bu Tasa, kekuatan di media sosial kita berarti cukup bagus ya? Iya Bu Ida, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah berarti apakah, kan tidak semua orang menggunakan media sosial, apakah sudah dipersiapkan kemungkinan jika calon wali murid kita itu tidak bermain media sosial, berarti kita harus secara offline. Apakah sudah ada disiapkan strateginya secara offline Bu Tasa? Tentu sudah ada Bu Ida. Jadi kita masih menggunakan strategi promosi yang secara offline tadi dengan cara kayak sosialisasi. Nanti kan kita sebagai guru juga sebagai tim SPMB, pastinya kita di rumah atau di organisasi di luar sekolah kita mengikuti seperti PKK, WHDI, atau bahkan Karang Taruna, organisasi-organisasi yang kemungkinan besar itu adalah sekumpulan orang tua atau bahkan yang masih muda pun, supaya mereka punya informasi terkait sekolah kita, nanti dikasih tahu ke ya seperti getuk tular seperti itu beda. Nah itu caranya dengan kita sosialisasi di sana, meminta waktu sebentar untuk mensosialisasikan tentang sekolah kita, terkait bagaimana keunggulan sekolah kita, di sekolah kita itu programnya seperti apa. Kita juga namanya customer relation beda. Oh iya. Customer relation, kalau istilahnya kalau di marketing seperti itu ya beda ya. Nah di sekolah di strategi kali ini diterapkan seperti itu. Kemudian selain itu Bu Ida, wali murid kita itu juga berperan sebagai humas sekolah kita secara tidak langsung selain komite ya Bu Ida. Jadi kalau wali murid itu biasanya kayak, anakku sekolah di sini seperti ini, anakmu mau coba nggak sekolah di sana? Nanti kan beliau yang diceritakan ini bakal lebih penasaran dengan sekolah kita seperti itu. Dan juga nih Bu Ida, ada yang unik Bu Ida dari terkait wali murid sebagai humas ini tadi. Di sekolah kita itu di semester lalu Bu Ida, di semester ganjil kemarin, di sekitaran pertengahan semester itu ada anak pindahan. Kita menerima anak pindahan dari sekolah lain, dan itu disebabkan karena anak itu tidak mau sekolah karena mungkin tidak nyaman dengan temannya seperti itu Bu Ida. Dan sekolah kita
menerima anak tersebut dan dicoba dengan cara trial. Di sekolah kita kan juga menerapkan trial itu ya Bu Ida, Betul trial sekali. kelas, biar anak ini nyaman tidak sekolah di sini. Misal anak ini nyaman bisa lanjut, kalau tidak ya dipersilahkan, karena kita juga tidak boleh memaksanya. Kan kita juga pada gimana ya Bu Ida, kita itu adalah sekolah di mana anak sebagai fondasi anak itu berkembang seperti itu. Kalau memaksakan kan juga tidak terlalu baik. Jadi kita menyediakan trial kelas itu tadi. Oke, wah Bu Tasa sangat menguasai ya ternyata ya. Sudah bagus sekali strateginya Bu Tasa. Nah, di samping strategi itu, Bu Tasa sudah pernah melihat kan, berarti ada tantangan-tantangan apa yang akan kita hadapi ke depan. Nah, apa gambaran dari Bu Tasa tentang tantangan kita ke depan, melihat kelemahan dan kekuatan. Kekuatan kita kan sudah disebutkan tadi, Bu Tasa sudah hafal dengan apa yang sudah kita lakukan, dan itu bagus sekali Bu Tasa menjadikan strategi sebagai strategi promosi. Nah, tantangannya apa kira-kira Bu Tasa? Tantangannya Bu Ida, seperti yang tahun kemarin udah kita lalui ya Bu Ida, tahun yang lalu kita lalui. Tantangannya itu adalah pada konversi dari sekedar bertanya-tanya aja di WhatsApp tapi tidak kembali. Jadi sebagai customer relation tadi, panitia SPMB juga harus proaktif menanyakan atau follow up kepada calon wali murid. Begitu Bu Ida. Berarti yang tanya-tanya ini masih bisa di follow up ya Bu Tasa ya? Harusnya masih bisa Ibu, karena ini yang pada proses proses mereka mencari sekolah. Kalau kita proaktif bertanya apakah bagaimana anaknya, atau apakah sudah menemukan sekolah yang tepat, yang lebih baik dari sekolah kita atau bagaimana. Itu juga sebagai pembelajaran kita, kenapa mereka memilih sekolah bukan yang sekolah kita. Tapi Bu Ida, kita juga punya strategi. Kalau kita follow up secara tidak langsung, calon wali murid ini juga akan, kalau menghubungi kita terlebih dahulu, pasti menyimpan kontak person kita atau narah hubung dari sekolah kita. Nah, kita juga harus menyimpan nomor calon wali murid kita. Dengan begitu, melalui WhatsApp ataupun media sosial lainnya, kita kita ekspos keunggulan sekolah kita, seperti pembelajaran di kelas itu bagaimana, pembelajaran yang tidak monoton, atau kenapa harus memilih sekolah kita itu karena misalnya ya beda ya, karena di sekolah kita itu tidak belajar menggunakan kertas saja, tapi kita juga belajar secara kontekstual dengan penilaian melalui pengamatan, juga catatan anekdot seperti itu, karena kita juga menghargai anak itu berkembang. Jadi kita tidak membatasi perkembangan anak, kita memberikan wadah pada mereka untuk belajar, tidak hanya dengan kertas seperti itu Bu Ida. Bagus sekali Bu Tasa ya. Berarti Bu Tasa sudah banyak sekali mengerti ya jalur SPMB dan bagaimana memfollow up calon wali murid kita. Bagus sekali Bu Tasa. Nah, untuk tantangan secara offline-nya bagaimana? Ini kan secara customer relationship itu berarti menanggulangi untuk tantangan-tantangan secara online-nya. Nah, apakah sudah dipersiapkan untuk tantangan secara offline-nya? Misalnya offline itu dia tidak bisa menjangkau informasi kita karena beliau semua tidak melihat informasi di media sosial. Kira-kira ada tidak tantangan yang secara offline? Berarti kan yang dia pastinya belum tahu tentang sekolah kita, itu bagaimana? Apakah ada tantangannya seperti apa ya secara offline itu? Kalau tantangan itu kita bisa pakai sistem yang ini Bu Ida. Kita punya gimana ya Bu Ida? Kita akan mengadakan open house tematik seperti itu Bu Ida. Kita juga mengadakan trial class tadi. Nah, untuk open house tematik tadi kita kemungkinan ya Bu Ida ya, kalau Bu Ida juga menyetujuinya, kita rencananya akan mengadakan open house tematik ini dalam 1 minggu sekali, di mana kita menerima calon wali murid bahkan beserta muridnya untuk datang ke sekolah untuk melihat ataupun benar-benar mengikuti trial class itu, seperti itu Bu Ida. Jadi biar wali murid ini juga tahu bagaimana pembelajaran di sekolah kita. Cara tidak langsung itu
kayak apa ya Bu Ida, tur sekolah gitu Bu Ida, kayak gitu. Bagus sekali Bu Tasa. Berarti ada bagian sendiri yang akan menangani tematik ini atau akan melibatkan guru kelas? Ini terkait kita nanti sistematisnya bersama. Kita tetap ada panitia SPMB sendiri kan juga melibatkan guru kelas ya Bu Ida. Ini nanti kalau rencana dari tim kemarin, pembahasan dari tim SPMB kemarin itu setiap hari Jumat saja. Dimana kalau kita setiap hari Jumat itu kan lebih sering pembelajaran bergabung seperti itu, gabung dengan kelas TKA maupun TKB seperti itu, bergabung menjadi satu. Kemungkinan nanti guru pendampingnya juga cukup cukup senggang untuk menanggapi wali murid ini. Dan kalau berkenan untuk mengikuti trial class, karena kalau di hari Jumat pasti kita tidak menggunakan worksheet seperti itu, kemungkinan besarnya kita tidak menggunakan worksheet. Nanti di hari Bunda, kemungkinan nanti di hari selain hari Jumat, anak yang hendak sekolah ini jika ingin mengikuti trial class dipersilahkan. Nanti kita juga akan menyediakan aktivitas yang menarik seperti itu. Sebagai gambaran, kalau di sekolah kita itu merupakan pembelajar yang tidak hanya mematok pada lembar kerja saja, tapi juga kinestetik, kontekstual, seperti itu. Oke, bagus. Berarti Bu Tasa sudah mengantisipasi sedemikian apa untuk strategi yang sudah dibangun ini ya Bu Tasa. Ya. Oke, Bu Tasa, itu sangat menarik sekali, bagus sekali. Bu Tasa sudah menguasai ternyata strateginya, baik kekuatannya maupun tantangan. Sumber daya Bu Tasa juga sudah cukup bagus, penuh sekali ya. Nah, idealnya untuk tim operasional bagaimana ini ke depan Bu Tasa? Kalau untuk tim operasional yang juga tim pendaftaran SPMB ini ya Bu ya, itu idealnya itu tidak hanya menunggu di sekolah saja Bu Ida, karena harus ada tim khusus atau customer relation yang saya tadi bicarakan di awal, yang akan secara proaktif menghubungi kembali calon wali murid atau calon orang tua murid baru kita dengan cara yang sangat humanis dan personal tentunya itu. Oh gitu, sudah dipersiapkan dengan cukup baik ya berarti ya Bu Tasa ya? Sudah direncanakan Bu Ida, harapannya memang baik tapi sudah ada rencana. Bagus sekali karena Bu Tasa, nah ini tadi sudah cukup bagus, sudah ideal. Nah, bagaimana Bu Tasa, apakah sudah menginstruksikan pembagian tugas maupun terkait celah yang sudah kita bicarakan tadi tentang SPMB itu kepada tim operasional SPMB Bu Tasa? Oh, begini Bu, kalau terkait itu karena kemarin kita sudah ada pertemuan intern tim SPMB ya Bu Ida ya, mohon maaf. Jadi kita itu sudah merencanakan bahwasanya akan ada 3 divisi. Jadi yang pertama itu ada divisi konten kreatif, nanti yang akan membantu kita dalam explore atau promosi di media sosial seperti itu. Yang kedua ada divisi lingkungan atau offline, itu tadi yang kayak yang akan tidak hanya menunggu di sekolah, kita akan mensosialisasikan melalui organisasi-organisasi yang diikuti. Seperti itu juga kita akan melakukan itu tadi pembukaan layanan publik tadi di sekolah seperti itu. Nah, dan juga yang ketiga ada divisi penetrasi data atau CRM. Nah, kita juga akan yang tadi mengadakan open house seperti itu Wida, supaya kita juga memberikan kesempatan atau membangun kedekatan emosional kita dengan calon orang tua murid dan juga muridnya tentunya kayak gitu. Oke, bagus sekali Bu Tasa. Ada komitmen. Oke Bu Tasa, karena Bu Tasa tadi sudah menyampaikan tentang tim operasionalnya untuk mencapai idealnya. Nah, jadi sudah dibentuk 3 tim ya tadi menyusun beberapa divisi tadi, sudah cukup bagus Bu Tasa. Lalu sudah belum menerapkan capaian untuk target di tahun ini Bu Tasa? Oh, tentu Bu Ida. Jadi kalau di
tahun ini saya dan tim tentunya menargetkan kenaikan 20% daripada tahun lalu, Bu Ida. Kita akan sasar sekitar 34 siswa baru atau murid baru dengan murid baru ini strateginya tak aman kira-kira sudah. Nah, Bu Tasa, tadi targetnya sudah 20% ya berarti ya? Iya, harus naik 20%. Itu keharusan meskipun ya hanya harapannya Bu Ida ya. Tapi itu cukup realistis Bu Tasa. Dengan angka 20% itu cukup realistis, tidak terlalu ngoyo ya. Iya. Jadi cukup bagus. Nah, berarti untuk mencapai target tersebut ada strategi khusus tidak untuk mengunci ataupun untuk mengklok ya, biasanya bagaimana agar bisa tercapai target 20% itu nanti? Apakah dengan cara seperti apa? Coba bisa dijelaskan Bu Tasa, apakah sudah dipikirkan sebelumnya? Ini Bu Ida, kalau untuk strategi supaya bisa mencapai target tadi yang sebenarnya yang tim tadi kita bentuk tim tadi kan supaya ambisius tapi realistis. Ya, strateginya adalah mengunci 50% kuota di gelombang pertama pendaftaran dengan cara memberikan subsidi seragam, Bu Ida. Seperti itu. Jadi melalui promo early bird seperti itu, Bu Ida. Oh, ini berarti ada gebrakan baru ya Bu Tasa? Ya. Tahun kemarin sepertinya belum ada early bird ya? Ya. Ini sebagai gimana ya Bu Ida ya, memberikan momentum awal bagi tim supaya bisa lebih semangat juga untuk mencapai target berikutnya. Jadi kalau semisal di awal ini kan udah ada dengan cara subsidi seragam ini, setidaknya udah ada beberapa yang komit karena kita berikan seperti itu, Bu Ida. Oke, dengan early bird harapannya membuat calon pendaftar lebih komit ya, menjelang ke tahun ajaran baru. Oke, bagus sekali nih Bu Tasa. Untuk strategi early bird ini memang sangat cukup taktis. Nah, untuk memahami target ini, Bu Tasa sudah memahamkan kepada tim? Sudah Ibu Ida, tentu karena kita membuat target itu bersama tim. Jadi kita juga sudah memiliki rencana untuk bagaimana bisa mencapai target 20% ini tadi, kenaikan 20% daripada tahun lalu ini. Ini nanti rencananya seperti kita akan membuat papan kendali visual yang beda seperti apa yang kita sudah dapatkan daripada promosi kita atau usaha kita dalam SPMB ini. Nah, itu nanti berguna untuk memantau seberapa banyak yang sudah kita capai, sudah kita dapatkan seperti itu. Selain itu kita juga akan memantau melalui Google Form. Jadi setiap ada satu pendaftar, kita bisa melihat progresnya bagaimana bisa nantinya sampai di angka 34 itu nanti, 34 murid baru itu nanti. Oke, bagus sekali Bu Tasa, ini sudah cukup bagus. Dari kekuatannya, tadi tantangannya, kemudian sampai ke strategi yang mendalamnya, dan kemudian anggota tim juga sudah solid ya. Iya, semoga ya Bu Ida ya. Ya, baik. Kalau begitu Bu Tasa, kapan akan dimulai dengan koordinasi bersama tim untuk memulai strategi tersebut? Saya akan segera mengadakan rapat koordinasi bersama tim, kemungkinan Senin depan Bu Ida. Secepatnya kan supaya lebih cepat lebih baik seperti itu tujuannya. Dari pembicaraan ini dan melihat strategi serta target yang sudah kita sepakati bersama pada siang hari ini, nah kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan Bu Tasa atau anggota tim siapa yang dibutuhkan Bu Tasa untuk menambah sumber daya nantinya? Apakah ada pandangan lain yang Ibu perlukan untuk membantu menargetkan dan bisa tercapai target yang sudah kita bicarakan hari ini? Tentu ada Bu Ida. Kemarin saya sempat juga bersama tim juga diskusi untuk menunjuk Bu Widya. Karena Bu Widya itu teliti orangnya. Jadi dengan ketelitiannya dan juga penguasaannya pada penggunaan teknologi serta IT ya yang kita perlukan dalam
PPDB, SPMB offline maupun online ini kita memerlukan seseorang seperti Bu Widya yang cekatan dalam penggunaan teknologi dan IT. Oke, baik. Berarti nanti untuk Bu Widya akan kami tambahkan sebagai bentuk membantu tim Bu Tasa ya? Oke, baik. Nanti untuk semoga kedepannya nanti bisa tercapai untuk target yang kita bicarakan pada siang hari ini. Nah, Bu Tasa, setelah Anda juga meminta dukungan, yaitu sebagai teman untuk membantu pekerjaan atau tugas Anda pada SPMB tahun ini, apa yang Ibu butuhkan lagi dukungan dari saya? Tentu beda, kalau dukungan itu benar-benar perlu ya beda. Kami, saya dan tim perlu sekali dukungan serta arahan dari Bu Ida seperti saat ini terkait dengan juga jalannya realisasi strategi yang kami rencanakan tadi, juga terkait dari sisi kebijakan serta anggaran Bu Ida. Oh iya, baik. Bu Tasa, saya selaku kepala sekolah akan mendukung penuh atas jalannya dan strategi yang sudah Bu Tasa susun dengan baik. Saya selaku kepala sekolah akan mendukung secara penuh dengan cara tadi ada di sisi kebijakan tentunya. Untuk tadi yang tematik tentunya akan saya buatkan kebijakan dan akan saya setujui. Lalu untuk sisi anggaran, tenang Bu Tasa, untuk sisi anggaran sudah kami persiapkan. Di awal tahun anggaran ini untuk PPDB kami sudah anggarkan. Nanti Bu Tasa bisa langsung bertemu dengan bendahara. Bendahara sudah menyusun RAB bersama saya kemarin, jadi beliau juga sudah tahu berapa kisaran anggaran yang akan digunakan untuk PPDB atau SPMB ya Bu Tasa ya. Jadi nanti Bu Tasa bisa langsung berkoordinasi dengan Ibu Lia selaku bendahara. Seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu Tasa ungkapkan atau sudah cukup? Apakah masih merasa bingung atau bagaimana? Sekiranya cukup ya Bu Ida ya, karena kita juga udah banyak sekali tadi perbincangan yang sudah kita lewati dan juga saya juga sudah menemukan titik terang dari keraguan-keraguan yang saya dan tim kemarin kayak iya nggak ya seperti itu. Jadi sepertinya cukup Bu Ida. Oke. Cukup ya Bu Tasa. Berarti setelah merancang semua ini Bu Tasa, apa perasaan Bu Tasa setelah berbicara panjang lebar mengenai strategi sampai target dan yang optimisme yang jenengan tadi utarakan tentang target terus strategi sampai yang mendalam, bagaimana perasaan Anda? Tentu sangat optimis ya Bu ya, karena kami tadi juga sudah seperti yang di awal kami rencanakan, kita tetap harus ambisius tapi realistis. Itu optimisme kita. Dan juga saya merasa gambaran dari operasional yang sudah sangat terang dari yang tadinya masih ragu-ragu setelah saya bicarakan dengan Bu Ida dan juga nanti akan saya sampaikan kepada tim. Sudah sangat tergambarkan dengan cukup jelas mestinya, semoga sesuai harapan. Dan terima kasih banyak atas bimbingannya Bu Ida. Jadi untuk kedepannya mohon dukungannya juga terkait apabila kami membutuhkan Bu Ida untuk diskusi atau memberikan arahan bagaimana yang harus kita ambil langkahnya apabila kita merasa ragu seperti itu. Oke, baik Bu Tasa. Semoga nanti SBMB tahun ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Dan target kita di tahun ini bisa tercapai. Ya, begitu ya Bu Tasa. Jadi tujuan pembicaraan kita di siang hari ini, bagaimana menurut Bu Tasa, apakah berhasil atau belum, atau ada yang kira-kira belum tercapai dari sisi pembicaraan kita dari awal sampai akhir? Sudah cukup berhasil Bu Ida. Jadi sudah jelas terkait alur atau peta draft dari alur SPMB yang tadinya hanya rencana tadi Bu Ida. Terima kasih banyak Bu Ida. Ya, sama-sama Bu Tasa. Sepertinya Bu Ida juga sudah ada yang menunggu di luar. Saya mohon izin ya Bu Ida ya. Terima kasih. Mohon maaf sama-sama. Ya, sama-sama Bu Tasa. Semoga berhasil ya. Mohon dukungannya Bu Ida.
Ya. Siap. Mbak Wida, Ya,